Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah SWT, ada budaya yang tidak bisa dilupakan dan menjadi perhatian utama dari Kementerian Perhubungan, yaitu tradisi mudik. Tentu mudik ini adalah bagian dari kegiatan yang Allah suka. Rasulullah juga menganjurkan kalau niat yang benar, caranya yang benar. Pertama tentu niatilah itu bagian dari mempererat silaturahim, meskipun seharusnya silaturahim tidak harus nunggu lebaran. Di situ ada wa'afina adinnas, saling memaafkan di antara kita. Kadang-kadang memaafkan itu mudah tapi melupakan yang susah. Terutama kaum ibu-ibu kadang-kadang sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Maka sekali disakiti sulit untuk kita ini mohon maaf untuk melupakannya. Padahal yang dimaksud adalah tidak hanya memaafkan tapi juga melupakan kesalahan orang lain. Makanya kalau suami sudah salah diungkit-ungkit. Oh tahun 2012 gitu, 2016. Baru pertama apa? Tiap tahun kau lakukan. Ingat betul. Makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Janda sudah masa idah selesai nggak kawin-kawin. Kalau duda 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain? Biar cepat kering, dikeringkan kuburan istrinya. Kenapa? Maka bagaimana silaturahim ini kita bangun? Karena apa? Rasulullah sendiri menegaskan tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan rahim. Wasola itu menyambung kain dengan kain dijahit, menyambung kertas dengan kertas dilem, menyambung bata dengan bata pakai semen, besi dengan besi dilas. Kalau ada sekretaris baru, supaya kertas ini kuat disambungnya dilas, maka terjadi terbakar. Atau kain dengan kain tapi dipakai semen, selamanya tidak akan tersambung. Demikian juga menyambung hati. Bagaimana menyambung hati ini? Satu, niatilah karena Allah. Kenapa? Karena silaturahmi adalah jalan surgawi. Dari silaturahmi ini nanti akan berkah rezeki kita. Dari silaturahmi akan mempertambah ilmu kita. Wa ziyadatul ilm. Wa sohibin karim. Bertambah persaudaraan. Wa ma'isatin. Bahkan berkah rezeki. Wa tafarruju hamin. Akan mempererat persaudaraan kita ini. Maka nanti akan menyehatkan secara fisik, psikis dan rohani kita. Silaturahim ini akan mengeluarkan hormon-hormon oksitosin. Di mana orang nggak pernah silaturahim, maka terjadi ada gesekan. Kalau jauh di mata, jauh di hati, maka mohon maaf, gesekan ini mudah marah. Maka kata Nabi, la tagdob walakal jannah. Hindarilah kemarahanmu. Maka ayat berkaitan dengan silaturahim, setelah memaafkan, menahan marah. Baru nanti melupakannya dengan mengikuti kebaikan-kebaikan. Begitu dalam surat Al-Imran 133, 134, 135. Wa'afina aninas wal kadiminal ghaid. Karena orang marah itu jauh dari hatinya. Maka orang marah pasti teriak. Dekat tapi teriak. Dekat kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Dekat kok teriak? Karena emosional. Dekat kok teriak? Karena itu gangguan setan. Deket kok teriak karena hilang akal sehatnya. Goblok lu, bego lu, buset lu. Deket kok teriak. Mbok pelan. Goblok, bego, buset. Enggak pernah. Karena apa? Dia sedang marah. Maka silaturahim adalah jalan surgawi. Kenapa? Karena di situ akan mengeratkan persaudaraan. Persaudaraan inilah yang akan tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah. Itu akan menumbuhkan kecintaan. Cinta itu yang menumbuhkan iman. Iman ini yang jalan surgawi kita. Kita akan lapang jalan surgawi kita kalau kita senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Bagaimana dengan silaturahmi? Lupakan 2 hal, ingat-ingat 2 hal. Lupakan kejelekan orang lain, lupakan kebaikan diri sendiri. Dan ingat-ingat 2 hal, ingat-ingat kejelekan diri sendiri dan ingat-ingat kebaikan orang lain. Begitu dalam Nasha'il Ibad, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani menganjurkan kita. Dan ingat-ingat asas afdaliyah. Setiap orang lihat kebaikannya. Positive thinking, supaya apa? Orang tidak suudzon pada orang lain, tidak underestimate pada orang lain, tidak a priori terhadap orang lain.
Dengan silaturahim inilah nanti akan menjadi jalan surgawi kita. Maka niati dengan baik ketika kita mau mudik, mau apa setelah lebaran, itu bagaimana kita saling memaafkan di antara kita. Karena apa? Karena inilah yang akan menjadikan kita ridha Allah terutama kepada orang tua. Ridha Allah pada ridha orang tua kita dan murkanya Allah pada murka orang tua kita. Dalam surat An-Nisa ayat 36 jelas sekali bagaimana peribadatan kita kepada Allah harus disambung dengan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia, terutama orang tua, karena orang tua itu luar biasa mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak sebaliknya. Bahkan orang tua kita dulu waktu kita masih bayi, orang tua itu mau nyedot ingus anaknya, tetapi sehebat apapun anaknya tidak mau nyedot ingus orang tuanya. Ayo bapakmu pilek, sedot ingusnya, pasti nggak mau. Maka jangan sampai kita lupakan orang tua kita, kerabat kita, dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Jalin silaturahim supaya jalan surgawi kita mulus, reuni kita di dunia, reuni di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.